Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqu wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanihim ila yaumiddin. Ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Hadirin sidang Jumat yang mulia, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Rahman dan Rahim, yang senantiasa mencurahkan nikmat kepada setiap makhluknya, Zat yang Maha mendengar dan mengabul doa dari hamba yang berdoa hanya kepadanya, Zat yang memberikan pertolongan kepada setiap hamba yang memohon pertolongan hanya kepadanya. Allah lah yang Maha Pengampun, yang mengampuni hamba dari dosa yang beristighfar, bertaubat kepadanya. Dia Allah yang telah mengutus para nabi dan rasul agar mengajak dan menuntun manusia dari kegelapan kepada kehidupan yang terang benderang penuh cahaya iman. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut setia hingga akhir zaman. Khotib berwasiat untuk dirinya sendiri dan untuk jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang mulia, pada pembukaan khotbah disampaikan sebuah ayat pada surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik, paling unggul. Takwim berasal dari akar kata qawama, kelompok, golongan, spesies, kaum. Jadi manusia adalah kelompok, kaum, golongan yang paling baik. Tapi juga seiring dengan sebuah kata iqoma, tegak, berdiri. Jadi manusia adalah diciptakan bisa berdiri tegak sempurna. Ar-Raghib Al-Asfahani, pakar bahasa Al-Quran, memandang kata takwim sebagai isyarat keistimewaan manusia dibanding makhluk yang lain. Manusia terbaik dari aspek fisik, dari aspek psikis, akal kecerdasan, dan mental spiritual atau rohani, yang menjadi bekal agar manusia dapat melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi. Bahkan manusia lebih unggul, lebih baik daripada penciptaan yang lain, termasuk malaikat dan iblis. Walaupun iblis tidak mengakui keunggulan daripada manusia ini, malaikat mengakui tapi iblis tidak. Ini direkam di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ketika Allah merintahkan malaikat dan tentunya juga iblis untuk menghormat, sujud kepada Allah, kepada malaikat, kepada manusia. Ternyata iblis menjawab dengan pernyataan bahwa dia lebih baik daripada manusia. Qala anna khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, aku lebih baik daripada dia manusia. Engkau Allah telah ciptakan aku dari api, sedangkan engkau telah ciptakan manusia dari tanah. Akibat pengingkaran keunggulan manusia atas dirinya ini, maka iblis kemudian menjadi makhluk yang terlaknat karena kesombongannya.
Ini terekam di dalam surat Al-A'raf ayat 13. Qala fahbid minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minasyagirin. Allah berfirman, karena iblis menyatakan dirinya lebih baik, maka turunlah kamu iblis dari surga, dari tempat ini surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalam surga. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang terhina. Hadirin sidang Jumat yang mulia, manusia telah diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling baik, ahsani taqwim, paling sempurna untuk mengemban tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi. Setiap manusia akan mengalami fase-fase hidup dan mati. Karena setelah diciptakan, maka kemudian akan merasakan mati. Ini disampaikan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu bisa ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, tidak ada. Lalu dia Allah menghidupkan kamu, kemudian matikan kamu, lalu menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Manusia tercipta akan mengalami fase 2 kali kematian dan 2 kali fase kehidupan. Hadirin sidang Jumat yang mulia, Allah pencipta kematian dan kehidupan. Pada pembuka khotbah tadi, khatib juga mensitir 2 ayat pertama dari surat Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Hadirin, menarik di sini bahwa manusia diciptakan Allah sebagai ahsani taqwim, sebagai makhluk yang terbaik. Tapi di sini Allah juga menciptakan kematian kehidupan manusia itu ada tujuannya, yaitu menguji manusia, siapa di antara manusia itu yang paling baik amalnya. Ahsanu amala. Jadi ahsani taqwim ternyata berindengan juga dengan ahsanu amala. Hadirin sidang Jumat yang mulia, berkenaan dengan ahsanu amala, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ahsanu amala mengandung makna amalan berkualitas dan amalan yang banyak. Namun kata beliau, amal yang berkualitas lebih diutamakan ketimbang banyaknya. Di sini manusia dituntut untuk melakukan amal yang berkualitas. Kualitas amal sangat ditentukan oleh keikhlasan dalam melaksanakan amal itu dan bagaimana cara melaksanakannya. Ittiba sesuai dengan tuntutan ajaran agama. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan makna penggalan ahsanu amala adalah berkaitan dengan orang yang paling banyak mengingat datangnya kematian. Paling baik melakukan persiapan menghadapi mati dan mengumpulkan bekal hidup setelah mati. Serta paling takut dan waspada atas godaan yang menggelincirkan dirinya untuk mencapai ahsanu amala itu. Pendek kata, mati dan hidup yang silih berganti itu akan menjadikan sesuatu yang harus diisi ketika hidup yang pertama di dunia untuk menggapai hidup yang baik yang kedua, yaitu kehidupan akhirat. Hadirin sidang Jumat yang mulia, sejalan dengan ahsanu amala, amal yang berkualitas, karya yang berkualitas, maka Rasulullah juga memberikan beberapa informasi, kriteria yang nampaknya beriringan, yaitu contoh-contoh orang yang terbaik. Kalau manusia terbaik diciptakan oleh Allah, kemudian diuji untuk mendapatkan siapa yang terbaik amalnya, Rasulullah memberikan beberapa kriteria manusia-manusia terbaik. Sebagai contoh adalah sebuah hadis yang dituliskan, bisa kita lihat pada Sahihul Jami
yaitu nomor 3289. Khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik manfaatnya bagi orang lain. Oleh karena itu, ahsanu amala, ujian Allah untuk mendapatkan terbaik tadi bisa dikaitkan menjadi yaitu orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Kemudian hadis lain yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani, nomor 285, khairukum khairu li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku, Rasulullah, paling baik terhadap keluargaku. Oleh karena itu, ahsanu amala dapat diterjemahkan menjadi orang yang paling baik kepada keluarganya. Kemudian yang ketiga adalah pernyataan Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kamu adalah yang paling banyak mempelajari Al-Qur'an, kemudian juga mengajarkannya. Oleh karena itu, ahsanu amala bisa diartikan salah satunya adalah orang yang paling getol membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, dan kemudian mengajarkannya. Kemudian di tempat lain, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah pernah menyampaikan bahwa manusia terbaik adalah yang paling suka beramar ma'ruf nahi mungkar, serta paling rajin menyambung silaturahmi. Oleh karena itu, ahsanu amala bisa dikaitkan dengan orang yang paling getol dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dan kemudian paling rajin menjalin silaturahmi di antara sesama. Hadirin, pada hadis yang lain juga kita temukan yang diriwayatkan oleh Ahmad, yaitu sebaik-baik kalian adalah yang suka memberi makan kepada orang lain. Oleh karena itu, ahsanu amala bisa juga bermakna orang yang paling suka memberikan makan kepada orang lain. Hadirin sidang Jumat yang mulia, di dalam menciptakan suasana kondusif dalam mengarungi hidup, sebagaimana Allah menyatakan hidup ini adalah ujian. Mati dan hidup ada ujian untuk mendapatkan ahsanu amala. Di antara manusia mana yang terbaik amalnya. Maka di dalam Al-Quran kita temukan beberapa prinsip untuk membuat suasana kondusif mencapai itu. Paling tidak ditemukan ada dua. Yang pertama adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Berlomba berarti kompetisi, berarti semangat kompetisi berprestasi, tetapi dalam hal kebaikan. Semangat untuk berlomba dalam kebaikan, jiwa kompetisi, percaya diri, mental prestatif, mental juara dalam kebaikan. Itu ditunjukkan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 48. Allah berfirman, fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Maka berlomba-lombalah kalian berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembalimu, lalu diberitahukan kepadamu apa dulu yang pernah kamu perselisihkan. Hadirin sidang Jumat yang mulia, ini berarti adalah petunjuk bahwa seorang muslim harus punya mental siap berkompetisi, tapi kompetisinya dalam kebaikan. Memberikan terbaik, mempunyai mental petarung, bukan mental pecundang, menjadi mental juara. Memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik, merupakan semangat Islam yang perlu digelurakan pada setiap kalangan. Menjadi dosen yang terbaik, menjadi mahasiswa yang terbaik, menjadi oragawan yang terbaik, pemimpin terbaik, pedagang terbaik, akhirnya tercipta lingkungan terbaik, bahkan tercipta masyarakat, umat yang terbaik, negara yang terbaik, dan dunia keseluruhan yang terbaik. Ini adalah semangat fastabiqul khairat, dan ini menjadi iklim kondusif bagi tercapainya ahsanu amala. Yang kedua adalah semangat ta'awun, semangat berkolaborasi, semangat bekerja sama, semangat tolong-menolong, tapi dalam mencapai kebaikan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa,
tetapi jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Hadirin, manusia hidup yang pertama di dunia ini diuji Allah untuk mengetahui benarkah manusia menjadi yang terbaik dalam amalnya. Setelah dengan nyata Allah sendiri menyatakan telah diciptakan dalam bentuk atau dalam golongan, dalam kelompok yang paling baik. Semangat fastabiqul khairat dan ta'awun, semangat berkompetisi dalam kebaikan dan kolaborasi dalam kebaikan menjadi penting sekali supaya setiap manusia, kaum muslimin, lulus ujian dari Allah, yaitu menjadi hamba yang tergolong dalam ahsanu amalah. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang memahami ini, bahwa hidup ini adalah ujian dan Allah ingin menguji. Siapa di antara manusia yang mempunyai silih berganti mati dan hidup itu menjadi termasuk golongan yang ahsanu amalah. Mudah-mudahan kita demikian. Barakallahu li walakum wali sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang mulia, marilah di penghujung khutbah ini kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita menyadari bahwa Allah telah menciptakan manusia, menciptakan kita semua sebagai makhluk yang terbaik, bahkan lebih baik dari malaikat, lebih baik daripada jin, lebih baik dari iblis, dan tentunya makhluk-makhluk yang lainnya. Dideklar Allah sendiri dalam Al-Quran. Tetapi paling baik kesempurnaan ciptaan itu ternyata ada tugas sebagai khalifah dan kemudian ujian supaya diketahui oleh Allah mana yang terbaik amalnya. Dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan dan berkolaborasi ta'awun dalam kebaikan, mudah-mudahan kita mencapai golongan yang lulus ujian dari Allah menjadi hamba yang tergolong dari ahsanu amalah. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma habib ilainal iman wa zainu fi qulubina wa karih lanal kufran wal fusyuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.